4196. Yang Kai memperkenalkan Bian Yuking kepada mereka, dan kedua wanita itu bertemu sebelumnya. Di masa depan, kalian berdua bisa mendiskusikan masalah Void Land. Kamu tidak perlu bertanya padaku, kata Yang Kai. Ya, kedua wanita itu menjawab dengan hormat. Yang Kai tidak terbiasa bertanggung jawab, dan temperamennya juga bebas dan tidak disiplin. Tidak apa-apa baginya untuk membuka wilayah baru dan bertarung ke segala arah, tetapi agak sulit baginya untuk tetap di satu tempat dan mengelola pengembangan. Ini juga alasan mengapa dia bersikeras membawa Hua Qingxi dan Bian Yuking. Namun, Hua Qingxi tidak ikut dan tinggal di Istana High Heaven, jadi dia hanya bisa membiarkan Bian Yuking melakukan lebih banyak pekerjaan. Bagaimanapun juga, 600.000 orang yang dibawa kali ini semuanya berasal dari Star Boundary, dan Bian Yuking mengenal mereka dengan baik, jadi dia nyaman untuk mengaturnya. Namun, Void Land berada di luar Qiankun, dan Bian Yuking tidak tahu banyak tentang hal-hal di luar Qiankun. Bekerja sama dengan Yue He bisa menutupi kekurangan mereka. Dengan mereka berdua merawat Void Land, Yang Kai secara alami tidak perlu terlalu khawatir. 600.000 orang, kecuali Kaisar Agung, Yang Xiao, Yang Sui, dan yang lainnya yang pergi untuk menyelidiki, semuanya berdiri diam di tempat, diatur dalam formasi persegi satu demi satu. Meskipun mereka melihat sekeliling dengan terkejut, mereka tidak membuat suara sedikit pun, seperti tentara yang terlatih. Dengan begitu banyak orang tiba-tiba datang ke Void Land, hal pertama yang harus diatur secara alami adalah tempat tinggal. Untungnya, tanah Void tidak kecil, dan ada 7 provinsi roh, jadi tidak masalah untuk mengatur orang-orang ini. Yue He dan Bian Yuking segera berkumpul dan mendiskusikan masalah ini. Segera, 600.000 orang dibagi menjadi 7 kelompok, dipimpin oleh beberapa orang, dan didistribusikan ke 7 provinsi roh. Orang-orang ini awalnya milik Istana Cuiwei Yue He. Setelah Istana Cuiwei dihancurkan oleh Lady Boss, orang-orang ini mengikuti Yue He ke Void Land. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah penghuni pertama dari Void Land, dan sekarang mereka semua adalah murid dari Void Land. Mereka datang lebih awal, jadi mereka secara alami tahu lebih banyak tentang Void Land, tidak masalah bagi mereka untuk memimpin. Saat mereka sibuk di sini, Yang Kai tiba-tiba mendengar teriakan dari kedalaman tanah roh bumi, diikuti oleh raungan. Segera, bumi bergetar, dan energi roh surga dan bumi menjadi kacau, seolah-olah seseorang bertarung di kedalaman tanah roh bumi. Yang Kai terkejut, dan dia melihat aura sekilas. Dia dengan cepat menoleh dan melihat ke arah itu, dan berbisik, "Oh tidak." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergerak dan segera pergi. Yuru Meng dan yang lainnya juga sedikit mengubah ekspresi mereka, dan dengan cepat mengikuti di belakang Yang Kai. Saat Bian Yuking terbang ke depan, dia bertanya, "Nona Yue He, apakah kita masih memiliki musuh di Void Land?" Yue He menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan musuh yang kuat. Hanya saja keberadaan orang ini agak istimewa. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas untuk saat ini. Anda secara alami akan mengerti ketika Anda bertemu dengannya nanti." Bian Yuking dengan lembut mengangguk. Setelah beberapa saat, kelompok itu tiba di pusat tanah roh bumi, di mana aula pusat berada. Di sana, monster ganas tergeletak di tanah, tubuhnya dipenuhi aura roh ilahi. Siapa lagi selain Qiongqi? Namun, meskipun Qiong tua telah mengungkapkan, tubuh sejatinya pada saat ini, dia terikat ke tanah, tidak dapat bergerak. Benda yang mengikatnya sebenarnya adalah untaian filamen putih berkilau. Semakin lama Qiong berjuang, semakin erat filamennya. Hanya dalam beberapa saat, tubuhnya berlumuran darah. Di sisi lain, Liu Yan telah berubah menjadi wujud Fire Phoenix dan melayang di udara, tapi mulutnya juga terbungkus filamen, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Di luar aula, seorang wanita cantik dengan sosok mempesona berdiri di sana dengan mata dingin, membawa Yang Xiao di satu tangan dan Yang Sui di tangan lainnya. Dia tidak memiliki aura sedikit pun, tetapi Yang Xiao, hajingan kecil yang tidak takut pada apapun, menggigil saat ini. Wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Yang Sui mengerutkan bibir merahnya, wajahnya juga pucat. Mata Yang Kai berkedut. Wanita ini adalah Zhu Jiuyin, yang telah mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sejak merebut Void Land ini, dia mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya dan tidak pernah menunjukkan wajahnya di luar. Di seluruh Void Land, selain sekelompok orang yang mengikuti Yang Kai keluar dari alam kosmologis agung, tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan Zhu Jiuyin. Menghitung waktu, sudah sekitar 1 tahun sejak mereka keluar dari alam kosmologis hebat. Bahkan jika luka Zhu Jiuyin belum sepenuhnya sembuh, dia seharusnya sudah banyak pulih.
Dia tidak tahu bagaimana Yang Xiao dan yang lainnya memprovokasi dia, tetapi mereka benar-benar diperlakukan seperti ini olehnya. Yang Kai merasakan sakit kepala datang. Desir, desir, desir. Orang-orang terbang mendekat, mereka adalah Kaisar Agung yang merasakan keributan di sini dan bergegas untuk menyelidiki. Ketika mereka melihat Qiongqi, Liu Yan, Yang Xiao, dan Yang Sui dalam keadaan seperti itu, mereka semua terkejut. Orang harus tahu bahwa kekuatan tempur keempat orang ini tidak bisa diremehkan, terutama Qiongqi. Sebagai tunggangan Kaisar Agung dari waktu yang mengalir, dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan kekuatannya tidak kalah dengan Kaisar Agung. Namun, belum lama sejak mereka mendengar keributan, dan keempat orang ini semuanya dibuat tidak berdaya. Di sisi lain, wanita ini memiliki tampilan yang tenang, dia pasti berada di alam open heaven. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Yang berikutnya muncul adalah penatua ras naga besar Fuxiu. Fuxiu melihat dan melihat putranya dipegang di tangan seorang wanita. Dia langsung marah dan berteriak, "Siapa kamu? Cepat turunkan Xiaoer, Rat Naga." Su Jiuyin memiringkan kepalanya dan menatap dua tetua agung ras naga. Dia tidak menaruhnya di matanya dan menatap Yang Kai dengan penuh minat. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya aneh. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, "Senior, saya bertanya-tanya bagaimana putra dan saudara perempuan saya yang tidak berbakti ini menyinggung senior, tolong tunjukkan belas kasihan." Su Jiuyin mendengus dingin, jika ratu ini tidak menunjukkan belas kasihan, apakah menurutmu mereka masih hidup? Saat ratu ini menyembuhkan diri, mereka tiba-tiba menerobos masuk. Jika itu di masa lalu, mereka pasti sudah terbunuh. Yang Kai terdiam dan menatap tajam ke arah Yang Xiao. Dia tahu bahwa bocah busuk ini tidak tahu luasnya langit dan bumi dan secara tidak sengaja menyinggung Su Jiuyin. Terima kasih senior, tetapi mereka baru di sini dan tidak tahu nama senior. Saya akan mendisiplinkan mereka dengan benar nanti. Mata Su Jiuyin berkedip dan dia melemparkan Yang Xiao dan Yang Sui ke tanah. Yang Kai menghela nafas lega. Meskipun Su Jiuyin telah bersumpah pada asalnya sendiri untuk menjadi pelindung Dao dan tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya, itu hanya ditujukan padanya dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Jika Su Jiuyin tidak melepaskan masalah ini, Yang Kai akan sakit kepala untuk sementara waktu. Dengan suara mendesing, penglihatannya kabur dan Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa Su Jiuyin telah tiba di depannya dan hampir menyentuh wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dan dengan cepat mundur 2 langkah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Senior, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Minggir." Su Jiuyin mendorongnya ke samping dan menatap orang di belakang Yang Kai dengan penuh semangat. Saat keempat mata mereka bertemu, Sun Qingluo menatap wanita di depannya dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah wanita di depannya adalah kerabat yang telah lama hilang. "Siapa namamu?" Su Jiuyin bertanya sambil tersenyum. "Sun Qingluo." Su Jiuyin mengangguk dan mengangkat tangannya untuk meraih tangan Sun Qingluo. Di bawah tatapan semua orang, dia memasukkan salah satu jarinya ke mulutnya dan menggigitnya dengan ringan. Sun Qingluo mengerutkan kening dan bisa dengan jelas merasakan bahwa tangannya digigit. Su Jiuyin mengisap setetes darah dan mencicipinya. Dia meludahkannya dan berkata dengan tatapan jijik, "Mengapa pembuluh darahnya sangat tipis?" "Senior, kamu." Sun Qingluo tampaknya telah memahami sesuatu saat matanya yang indah berbinar. Dia kaget dan senang secara bersamaan. Su Jiuyin meraih tangannya tanpa penjelasan apapun dan berjalan menuju aula utama di belakangnya. "Ikuti aku." Sun Qingluo mengikutinya dan menatap Yang Kai dengan antisipasi dan kegelisahan. Yang Kai membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Su Jiuyin tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatapnya. "Gadis kecil ini milikku di masa depan, kamu tidak keberatan kan?" "Aku tidak berani." Yang Kai buru-buru berkata. "Setidaknya kamu tahu tempatmu." Su Jiuyin dengan dingin mendengus dan terus maju. Yang Kai buru-buru memberi Sun Qingluo tatapan yang menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dengan keras, pintu aula utama tertutup dan menghalangi pandangan semua orang. Semua orang memandang Yang Kai. Zhan Wuhen mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa gadis ini?" Su Yan juga sedikit khawatir. "Suamiku, Ah Luo dibawa pergi olehnya, apakah tidak apa-apa?" Yang Kai tersenyum sedikit, "Tidak apa-apa, ini hal yang baik untuk Ah Luo." Bentuk asli Su Jiuyin adalah laba-laba iblis bulan surgawi, dan Yang Kai telah belajar tentang laba-laba iblis bulan surgawi dari Sun Qingluo sejak lama. Tidak ada alasan lain, Sun Qingluo juga memiliki kekuatan asal dari laba-laba iblis bulan surgawi. Baru saja,
Zhu Jiuyin mengabaikan semua orang dan hanya tertarik pada Sun King Luo, menunjukkan bahwa dia juga memperhatikan garis keturunan Sun King Luo. Sekarang dia telah membawa Sun King Luo pergi dan secara pribadi mengajarinya, kultivasi masa depan Sun King Luo mungkin akan memiliki keunggulan unik dibandingkan dengan orang lain. Yang Kai bekerja sama dengan Zhu Jiuyin di alam kosmologis agung. Pertama, dia terpaksa melakukannya, dan kedua, dia ingin membuka jalan bagi Sun King Luo. Kalau tidak, jika dia benar-benar ingin bekerja sama dengan Jin Wu, dia akan memiliki kesempatan. Sangat jarang bertemu seseorang dengan asal yang sama. Meskipun 3000 alam besar, mungkin tidak banyak laba-laba iblis bulan surgawi. Jika dia kehilangan Zhu Jiuyin, dia harus menunggu entah berapa lama untuk menemukan laba-laba iblis bulan surgawi lainnya. Setelah memberitahu semua orang tentang identitas Zhu Jiuyin, Yang Xiao dan Yang Sui merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka secara tidak sengaja akan memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Fu Xi juga memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika ahli seperti itu benar-benar ingin membunuh Yang Xiao, dengan begitu banyak orang yang hadir, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, terlepas dari ketakutan yang tersisa, mereka juga sedikit bersemangat. Ini karena mereka melihat pertumbuhan mengerikan dari laba-laba iblis bulan surgawi. Mereka adalah ras naga, dan di antara semua roh ilahi, ras naga akan selalu menjadi yang terkuat. Jika laba-laba iblis bulan surgawi bisa memiliki kekuatan yang mengerikan, lalu apa yang akan terjadi ketika ras naga benar-benar matang? Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana terus meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka di masa lalu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan mereka tidak meningkat, tetapi sekarang setelah mereka berada di luar alam semesta ini, mungkin situasinya dapat ditingkatkan. Apakah itu ras naga, atau Qiongqi dan Liu Yan, mereka tampaknya telah melihat secercah harapan dalam kegelapan. Selama mereka terus mengikuti secercah cahaya ini, akan ada hari ketika mereka dapat menyingkirkan kegelapan di sekitar mereka dan melihat cahaya yang sebenarnya. 4197. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dalam waktu 3 bulan, 600.000 orang dari Star Boundary secara bertahap membiasakan diri dengan Void Land. Di bawah pengaturan Yue He dan Bian Yuqing, 600.000 orang ini tersebar di seluruh Void Land, masing-masing melakukan tugas mereka sendiri. Di bawah saran Bian Yuqing, Void Land sekarang telah mendirikan beberapa aula, yaitu Aula Alkimia, Aula Artefak, Aula Arai, Aula Kitab Suci, Aula Bela Diri, Aula Roh Ilahi, dan sebagainya. Di antara mereka, Aula Alkimia dipimpin oleh Kaisar Agung Pil menakjubkan. Dia memasuki dao melalui alkimia dan memadatkan segel daonya sendiri. Pencapaiannya dalam alkimia telah lama mencapai batas Star Boundary, dan keterampilan alkimianya telah mencapai kesempurnaan. Jika Voidland ingin berkembang, tidak mungkin hanya duduk-duduk dan makan. Sebagian besar sumber daya yang diperoleh Yang Kai dari alam kosmologis agung dihabiskan untuk formasi 9 surga. Bahkan jika ada surplus sekarang, itu tidak banyak. Menambahkan sumber daya yang diperoleh dari perbendaharaan tersembunyi Seven Skillful Land dan kompensasi dari kapal bunga terbang, tidak mungkin mereka bisa bertahan lama. Kultivasi dari berbagai kaisar agung telah mencapai batas dan sangat perlu ditingkatkan. Siapa di antara mereka yang tidak menginginkan sumber daya tingkat 5 ke atas? Setiap sumber daya tingkat 5 dihitung dalam jutaan Open Heaven Pill, dan ini hanya tingkat 5. Mungkin Kaisar Agung tidak hanya membutuhkan sumber daya tingkat 5, tetapi tingkat 6 atau bahkan lebih tinggi. Jika itu benar-benar terjadi, pengeluarannya akan lebih mengerikan. Hal ini mengharuskan Voidland memiliki sarana untuk menghasilkan pendapatan. Ketika Voidland baru saja didirikan, tidak ada koneksi dan tidak ada koneksi, jadi bagaimana bisa ada cara untuk menghasilkan pendapatan? Untungnya, tanah Seven Skillful telah meninggalkan fondasi yang layak, dan 7 kebun adalah kekayaan terbesar tanah Void sekarang. 7 jenis buah roh adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan Open Heaven Pill. Jika mereka bisa mendapatkan formula untuk menyuling Open Heaven Pill, dengan fondasi Kaisar Agung Great Pills dalam alkimia, menyempurnakan Heaven Opening Pill pasti tidak akan menjadi masalah. Selama mereka bisa terus memperbaiki Open Heaven Pill, maka para murid tidak akan begitu miskin dalam kultivasi mereka di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan Alchemy Hall sangat penting bagi Voidland saat ini. Itu juga merupakan kesempatan bagi Voidland untuk bangkit. Adapun Aula Artefak, Hou Yu adalah Master Aula. Meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya di alam Kaisar Orde Kedua, keterampilan pemurnian artefaknya tidak ada duanya di seluruh Void. Kembali di Star Boundary, nama Grandmaster Hou terkenal di seluruh 4 wilayah.
Banyak kultivator bangga memiliki artefak yang disempurnakan secara pribadi olehnya. Jika bukan karena rekomendasi Nanmen Dajun, Yang Kai tidak akan bisa merekrutnya. Sebelumnya, di Star Boundary, Hou Yu telah menyempurnakan banyak artefak indah untuk Istana High Heaven, yang telah memainkan peran besar dalam Perang Dua Dunia. Master Hall dari Hall of Arais secara alami adalah Nanmen Dajun. Selama beberapa hari terakhir, Nanmen Dajun tidak punya waktu untuk beristirahat. Sejak mereka tiba di Void, mereka telah mengikuti di belakang Great Master Wu Liang. Dia mahir dalam arai dan terobsesi dengan arai. Dunia Qian Kun dari Star Boundary telah mengikat tangan dan kakinya. Setelah tiba di Void dan menyaksikan misteri arai 9 surga, dia langsung tidak dapat melepaskan diri. Dia memiliki dasar dan pemahaman yang sangat tinggi dalam Dao Arai. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Selama 3 bulan terakhir, dia telah bertindak sebagai asisten Great Master Wu Liang. Dia menganggap dirinya sebagai murid dan berhati-hati dan teliti, bahkan lupa makan dan tidur. Master besar Wu Liang awalnya memandang rendah arai master yang melompat dari dunia Qian Kun ini. Namun, setelah berinteraksi dengan Nanmen Dajun selama beberapa waktu, dia terkejut menemukan bahwa orang ini memiliki indera penciuman dan pemahaman yang luar biasa dalam Dao Arai. Pencapaian Nanmen Dajun dalam Dao Arai memang lebih rendah darinya, tapi itu karena lingkungan tempat mereka dibesarkan berbeda. Jika dia ditempatkan di tempat seperti Star Boundary, Tuan Besar Wu Liang mengakui bahwa dia mungkin tidak dapat mencapai apa yang dimiliki Nanmen Dajun. Dia berterima kasih kepada Yang Kai karena telah memberinya arai 9 surga dan memenuhi keinginan seumur hidupnya. Tuan Besar Wu Liang tidak menyembunyikan apapun dan bermaksud membantu Nanmen Dajun. Yang satu mau belajar, yang lain mau mengajar. Selama 3 bulan terakhir, Nanmen Dajun telah menggunakan arai 9 surga sebagai fondasi dan dengan panik menyerap misteri arai Dao di luar dunia Qian Kun. Pertumbuhan mereka luar biasa. Aula Kitab Suci adalah tempat di mana banyak catatan kuno tentang teknik rahasia disimpan. Apakah itu di Star Boundary atau di luar dunia Qian Kun, Yang Kai telah membunuh banyak orang. Secara khusus, dia telah memperoleh banyak rampasan perang di alam kosmologis besar, yang secara alami mencakup banyak teknik rahasia dan metode kultivasi. Hal-hal ini tidak berguna bagi Yang Kai, tetapi dia menyimpan semuanya. Sekarang, mereka ditempatkan di aula kitab suci untuk dipinjam dan diolah oleh para murid. Yang Kai menyerahkan posisi Master Martial Hall kepada Lu Sui. Bagaimanapun, dia adalah Open Heaven kelas 5 dan memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dalam hal ini, Kaisar Agung tidak mengatakan apa-apa. Namun, sebagian besar dari 600.000 orang yang berasal dari Star Boundary memiliki fondasi yang relatif dangkal. Mereka didasarkan pada pemahaman pengetahuan umum tentang martial Dao di luar dunia Qian Kun. Kaisar Agung dan Kaisar Sudo juga kadang-kadang membuka aula mereka untuk mengajari murid-murid mereka hal-hal yang harus mereka perhatikan dan trik yang harus mereka perhatikan selama kultivasi. Di Star Boundary, pada dasarnya tidak mungkin mendengarkan ajaran Kaisar Agung. Tidak ada Kaisar Agung yang memiliki begitu banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Paling-paling, mereka akan menerima beberapa murid dan mengajar mereka dengan hati-hati. Namun, di luar dunia Qian Kun, Kaisar Agung juga meletakkan harga diri mereka dan memberikan beberapa kontribusi untuk pengembangan Voidland. Seberapa berharganya pengalaman kultivasi Kaisar Agung? Itu persis apa yang dibutuhkan 600.000 orang. Oleh karena itu, setiap kali Kaisar Agung membuka aula mereka untuk mengajar, itu akan penuh sesak. Dalam 3 bulan, tidak diketahui berapa banyak kultivator yang telah menembus belenggu mereka dan kekuatan mereka telah sangat meningkat. Adapun aula roh ilahi, itu adalah aula yang sangat istimewa. Mau bagaimana lagi? Jumlah roh ilahi yang dibawa dari Star Boundary kali ini sangat tinggi. Belum lagi selusin ras naga berdarah murni di Pulau Naga, ada juga ratusan keturunan ras naga dengan garis keturunan naga. Ada juga Luan Feng, Fan Hua, Changgu, dan banyak raja monster lainnya dari tanah liar kuno. Raja monster ini awalnya memiliki garis keturunan roh ilahi. Itu hanya masalah kuantitas. Setelah Zhang Ruoxi keluar dari pengasingan, pintu darah telah terbuka. Selama bertahun-tahun, banyak klan monster telah memasuki pintu darah dan memperoleh asal-usul yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ambil Yingfei misalnya. Dia memperoleh asal Yingqi di pintu darah dan sekarang menjadi anggota roh ilahi. Hampir setengah dari 32 raja monster telah menjadi roh ilahi. Ada juga klan Luwak Batu, Xiao Xiao, klan roh kayu, Liu Yan, Qiongqi, dan Jiu Feng di bawah Mo Huang, binatang bela diri dari Pulau Binatang Roh. Sangat jarang melihat begitu banyak roh ilahi berkumpul di satu tempat bahkan di 3000 dunia.
Roh ilahi adalah eksistensi yang sangat arogan. Keberadaan seperti itu selalu menyendiri. Hanya lingkungan khusus seperti Voidland yang bisa membuat mereka rukun. Kultivasi roh ilahi terutama untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka dan mengembangkan asal-usul mereka. Itu berbeda dari kultivasi kultivator biasa. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa membantu kecuali mereka. Namun, jika roh ilahi ini dapat tumbuh, 36 gua surga dan 72 tanah terberkati tidak akan mampu menantang Voidland. Banyak aula memiliki tugas mereka sendiri. Meskipun ada beberapa kekurangan, Voidland baru saja dibangun. Semua jenis penyebaran belum disempurnakan. Banyak murid juga dapat bergabung dengan aula yang berbeda untuk berkultivasi sesuai dengan minat dan kekuatan mereka. Selain banyak aula ini, Voidland sekarang dibagi menjadi aula dalam dan aula luar. Aula luar adalah kultivator di bawah Kaisar Realem. Ada banyak dari mereka, terhitung hampir 90% dari semua murid. Aula dalam berada di atas alam Kaisar. Saat ini, hanya ada sedikit lebih dari 1000 orang. Orang-orang ini tidak hanya termasuk mereka yang berasal dari alam Kaisar yang berasal dari alam bintang, tetapi juga mereka yang berasal dari istana bintang Giok. Begitu seseorang maju ke alam Open Heaven, mereka akan secara otomatis meninggalkan aula dalam dan dipromosikan menjadi diakon. Namun, hanya ada beberapa kultivator alam Open Heaven di Voidland sekarang. Mereka hanya bisa menantikan perkembangan di masa depan. Dalam 3 bulan, Voidland telah mengambil garis awal dan bentuk embrionik. Semuanya berada di jalur yang benar. Pada saat ini, Yang Kai berdiri di udara di atas Void. Dia memegang cincin giok formasi Void di tangannya dan merasakan misteri formasi 9 surga. Master Wu Liang berdiri di sampingnya. Dibandingkan dengan pertama kali mereka bertemu, Grandmaster Dao formasi ini telah kehilangan sedikit berat badan. Namun, ekspresinya sangat bersemangat saat dia menjelaskan banyak misteri formasi 9 surga kepada Yang Kai. True Monarch, saya yakin Anda memiliki pemahaman tentang formasi 9 surga ini. Ini dibagi menjadi 9 lapisan, dan menggabungkan banyak fungsi menjadi satu. Ini sangat menakjubkan. Mata Grandmaster Wu Liang memerah, tetapi dia bersemangat dan penuh semangat. Dia menunjuk ke kekosongan dan berkata, 3 lapisan pertama array adalah dasar dari grid array. Saat beroperasi, itu dapat memanfaatkan kekuatan bintang-bintang dari luar langit dan menuangkannya ke dalam formasi besar, dan mempertahankan operasi formasi besar yang berkelanjutan. Kelebihan energi juga akan disimpan untuk keadaan darurat. Tidak hanya itu, tetapi 3 lapisan pertama juga dapat memperbaiki diri. Selama mereka tidak rusak terlalu parah, mereka dapat memperbaiki banyak lubang sendiri. Yang Kai berkomunikasi dengan cincin giok dengan pikirannya dan merasakan 3 lapisan pertama dari formasi. Dia menemukan bahwa Tuan Wu Liang tidak melebih-lebihkan, jadi dia sedikit mengangguk. Master Wu Liang telah memperkenalkan fungsi-fungsi ini kepada Yang Kai jauh sebelum dia mengatur formasi 9 surga. Master Wu Liang melanjutkan, 3 lapisan tengah adalah formasi pelindung. Yang pertama adalah penyembunyian. Jika Raja Sejati bersedia, Anda dapat mengaktifkan formasi dan sepenuhnya menyembunyikan Voidland. Dari luar, Anda tidak akan dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Tentu saja, jika True Monarch ingin memancing musuh, Anda juga bisa melakukannya. Formasi penyembunyian ini tidak hanya dapat menyembunyikan Void, tetapi juga dapat membuat penyamaran untuk menyesatkan musuh. Yang kedua adalah halusinasi. Array akan memiliki semua jenis halusinasi dan tidak akan dapat membedakan antara utara dan selatan. Tentu saja, jika True Monarch memiliki artefak yang cocok untuk mengisi inti array, itu dapat meningkatkan kekuatan array ini. Orang tua ini sudah memesan posisi inti array. Ketika saatnya tiba, Raja Sejati dapat membuat keputusan sendiri. Yang ketiga adalah pertahanan. Saya sudah menempatkan payung luo surgawi yang dibawa kembali oleh penguasa sejati di tengah formasi. Saya tidak tahu siapa yang membuat payung luo surgawi, tapi itu dari kelas yang sangat tinggi dan kuat. Dengan itu sebagai pusat formasi, orang tua ini tidak berani mengatakan bahwa kekosongan tidak dapat ditembus, tetapi jika kita ingin menerobos, kita membutuhkan setidaknya 10 peringkat menengah untuk bekerja bersama selama 3 hari 3 malam. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata dengan gembira, terima kasih banyak, Grandmaster. Master Wu Liang melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Orang tua ini yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Formasi 9 surga ini menghabiskan banyak sumber daya. Orang tua ini sudah memikirkannya beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi tidak dapat mengaturnya. Hari ini, dengan dukungan Anda, keinginan orang tua ini telah terpenuhi. 4198. Tiba-tiba mengubah topik, Grandmaster Wu Liang berkata,
biarkan saya memberitahu Anda tentang 3 arai roh terakhir. Ketiga arai roh ini adalah arai roh ofensif. 3 arai roh pertama menyerap kekuatan bintang-bintang, dan sebagian besar disimpan di ketiga arai roh ini. Ketiga arai roh ini memiliki 3 transformasi, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Jika seseorang jatuh ke dalam arai roh ini, bahkan Open Heaven tingkat tinggi tidak akan dapat melarikan diri. Tuan tua ini telah menempatkan artefak yang sesuai di inti arai dari 2 arai roh pertama. Pedang penghukum surga yang diberikan Raja Sejati kepada saya sebelumnya ditempatkan di arai roh kedua dari belakang. Menggunakan kekuatan arai roh ini untuk merangsang pedang hukuman surga, akan sulit bagi Open Heaven biasa untuk memblokir kekuatannya. Adapun spirit arai terakhir, menurut instruksi True Monarch, arai core juga telah dicadangkan. Meskipun saya tidak tahu pengaturan apa yang telah dibuat True Monarch harus ingat bahwa spirit arai terakhir ini didasarkan pada orangnya. Yang terbaik adalah tidak menggunakannya dengan gegabah sebelum kekuatanmu tidak mencukupi, jika tidak, akan ada risiko serangan balasan. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku akan mengingatnya. Terima kasih banyak, Grandmaster. Grandmaster Wu Liang menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya untuk menatap Void. Tatapannya tampaknya mampu menembus lapisan pengaturan dan mengambil seluruh arai roh 9 surga. Tatapan puas muncul di kedalaman matanya. Grandmaster, ini adalah hadiah yang kita sepakati sebelumnya. Terimalah. Yang Kai mengeluarkan Space Ring dan menyerahkannya. Karena dia telah meminta Grandmaster Wu Liang untuk mengatur arai roh ini, dia tentu saja tidak dapat memintanya untuk melakukannya secara gratis. Adapun hadiahnya, mereka sudah menyetujuinya sebelumnya. Sekarang arai 9 surga roh telah selesai, dia secara alami harus membayar. Grandmaster Wu Liang menghela nafas dan diam-diam menerima cincin luar angkasa sebelum berkata dengan kekecewaan dan frustrasi, saya khawatir arai roh ini adalah puncak yang dapat dicapai oleh tuan tua ini dalam hidup ini. Tidak akan ada kesempatan bagi saya untuk melampauinya di masa depan. Saya harap Raja Sejati dapat memperlakukan arai roh ini dengan baik. Untuk Grandmaster Arai Dao seperti dia, arai roh 9 surga yang telah dia atur dengan susah payah begitu lama tidak hanya kristalisasi dan hasil dari kultivasi seumur hidupnya, tetapi juga anak yang dia lahirkan, jadi dia secara alami enggan untuk berpisah dengan itu. Hati Yang Kai bergerak dan dia tersenyum, jika Grandmaster tidak yakin, Anda sebaiknya tetap berada di Voidland. Saya percaya bahwa arai roh ini akan beroperasi untuk waktu yang lama dengan perawatan pribadi Anda. Tuan Besar Wu Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan coba-coba mengikat orang tua ini, Raja Sejati. Orang tua ini terbiasa menjalani kehidupan tanpa beban dan tidak kuat ditahan. Jika orang tua ini benar-benar menginginkan bergabung dengan suatu kekuatan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai hari ini. Meskipun Yang Kai tahu bahwa ini agak mustahil, dia masih agak kecewa ketika Grandmaster Wu Liang benar-benar menolak. Jika Master Dao formasi seperti itu bisa tinggal di Voidland, itu akan sangat membantu pengembangan Voidland di masa depan. Namun, karena pihak lain tidak mau, Yang Kai tidak bisa memaksanya. Namun, penguasa sejati, yakinlah. Karena formasi besar 9 surga ini didirikan di tanah kekosongan, lelaki tua ini secara alami akan tutup mulut tentang berbagai misteri di dalamnya, bahkan jika setengah kata bocor, segel Dao orang tua ini akan runtuh, alam semesta akan hancur, dan aku akan mati di tempat. Dia bersumpah atas segel Dao-nya sendiri. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, kamu terlalu serius, Grandmaster. Karena Lady Boss mengundangmu untuk mengatur arai roh, aku tentu saja mempercayaimu. Tuan Besar Wu Liang tersenyum, Nanmen Dajun di bawah komando Anda memiliki pencapaian dan pemahaman yang sangat tinggi dalam Dao formasi. Meskipun ia masih agak kurang sekarang, ada harapan untuk pertumbuhannya di masa depan. Orang tua ini dapat beristirahat meyakinkan bahwa formasi besar 9 surga akan diserahkan kepadanya di masa depan. Pada titik ini, Tuan Besar Wu Liang menangkupkan tinjunya dan berkata, penguasa sejati, lelaki tua ini akan pergi sekarang. Jika takdir menghendakinya, kita akan bertemu lagi di masa depan. Yang Kai terkejut, Grandmaster, kamu akan pergi sekarang. Tuan Besar Wu Liang tersenyum, terima kasih kepada Raja Sejati karena mengizinkan orang tua ini untuk menunjukkan bakatnya di tanah kekosongan. Selama hari-hari menyiapkan arai roh, orang tua ini telah menerima banyak inspirasi dan memperoleh banyak wawasan. Kemacetan itu telah mengganggu orang tua ini selama bertahun-tahun telah mengendur. Saya khawatir orang tua ini tidak jauh dari kemajuan. Orang tua ini harus kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Oh, Yang Kai terkejut, tetapi dia masih tersenyum dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu aku harus memberi selamat kepada Grandmaster. Saat ini,
Yang Kai masih belum mengetahui Master Agung Wu Liang ini berada di Open Heaven peringkat berapa. Lagi pula, mereka memiliki sangat sedikit kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Namun, dilihat dari auranya, dia setidaknya harus berada di tahap keempat dan di atasnya adalah tahap kelima. Untuk Grandmaster Araidao, kultivasi semacam ini sudah tidak lemah. Karena pihak lain ingin kembali dan berkultivasi dalam pengasingan, Yang Kai secara alami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dia dengan sopan mengantarnya keluar dari Voidland sampai artefak Great Master Wu Liang menghilang dari pandangan. Baru saat itulah dia berbalik dan kembali ke Voidland. Yue He mendatanginya dari depan, dan setelah bertemu dengan Yang Kai, dia melirik ke belakang dengan curiga, apakah Tuan Besar Wu Liang sudah pergi? Yang Kai mengangguk, Grandmaster telah memahami kesempatan untuk maju dan sedang terburu-buru untuk kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Yue He tiba-tiba mengerti, tetapi kemudian dia berkata dengan cemberut, Tuan muda, kami tidak memiliki banyak sumber daya yang tersisa. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kita masih punya sisa? Meskipun menyiapkan arai besar 9 surga menghabiskan banyak sumber daya, dan mereka bahkan memberi guru besar Wu Liang hadiah besar pada akhirnya, dia ingat bahwa masih ada yang tersisa. Yue He berkata, semua tuan tua sudah mulai berkultivasi dalam pengasingan. Mereka semua membutuhkan sumber daya tahap ke-6, dan beberapa kultivator puncak lainnya dari alam kaisar telah mengambil banyak sumber daya tahap kelima. Meskipun masih bisa bertahan untuk sementara, sekali lagi orang memadatkan segel dao mereka, permintaan akan sumber daya hanya akan meningkat. Yue He bertanggung jawab atas keuangan seluruh Voidland. Yang Kai juga telah memberitahu dia sebelumnya bahwa dia akan memberikan sumber daya dalam jumlah tak terbatas kepada kultivator dari Star Boundary. Mereka yang berada di bawah alam kaisar tahap ketiga masih dapat diatur, karena dia tidak perlu khawatir tentang kultivasi mereka. Namun, Kaisar Agung semuanya telah memadatkan segel dao mereka sejak lama. Mereka telah berada di level Kaisar Agung selama puluhan ribu tahun, dan fondasi mereka kokoh dan kuat. Setelah membiasakan diri dengan lingkungan untuk sementara waktu, mereka semua mulai berkultivasi dalam pengasingan setelah menetap. Darah besi, debu merah, prajurit binatang, jiwa tenang, wahyu surga, pil menakjubkan, bayangan bunga, dan bulu es. 8 Kaisar Agung menghabiskan 8 set sumber daya tahap ke-6 sekaligus, dan ini baru permulaan. Permintaan hanya akan meningkat di masa depan. Yue He sedikit bingung. Dia tidak bisa mengerti bagaimana orang-orang ini bisa memiliki fondasi dan bakat yang begitu kuat, dan mengapa mereka semua memilih sumber daya tahap ke-6 satu demi satu. Dia juga telah melihat banyak Kaisar Agung dari dunia Qian Kun lainnya, tetapi Kaisar Agung itu memiliki bakat yang bervariasi. Secara umum, Kaisar Agung dari dunia Qian Kun setidaknya bisa menahan dampak kekuatan tahap keempat, dan setidaknya bisa mencapai Open Heaven tahap keempat di masa depan. Namun, mereka tidak dilebih-lebihkan seperti Kaisar Agung dari Star Boundary. Alasannya tidak lain adalah fondasi yang kokoh dan segel dao yang stabil, yang memungkinkan mereka menahan benturan yang lebih kuat. Kekuatan Kaisar Agung telah terakumulasi di tingkat Kaisar terlalu lama selama bertahun-tahun. Kaisar Agung dari dunia Qian Kun lainnya umumnya mulai memadatkan kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen dalam waktu yang sangat singkat, sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan. Secara alami, segel dao mereka tidak sebaik yang dimiliki oleh Zhan Wuhen dan yang lainnya. Selain 8 Kaisar Agung ini, orang-orang seperti Tian Yan, Seng Yusu, Li Wuyi, Yang Yan, dan yang lainnya semuanya telah memadatkan segel dao mereka sendiri dalam beberapa bulan ini dan memulai kultivasi mereka sendiri. Lebih jauh ke bawah, orang-orang seperti Wen Zishan, Li Jiao, dan yang lainnya masih dalam proses memadatkan segel dao mereka. Ada juga 30 orang yang dibawa Yang Kai dari alam kosmologis agung, seperti Lang Qingshan, Scabby Head, dan yang lainnya, yang telah mengkonsumsi sumber daya dari berbagai tingkatan. Sekarang, di seluruh tanah Void, yang tersisa adalah Open Heaven Pill, yang berjumlah 7 hingga 800 juta. Karena tidak banyak kultivator alam Open Heaven di tanah Void, konsumsi Open Heaven Pill adalah yang paling sedikit. Selain itu, karena biaya pembelian bahan untuk menyiapkan formasi besar, konsumsinya tidak banyak. 7 hingga 800 juta Open Heaven Pill tampaknya banyak, tetapi berapa banyak sumber daya kultivasi yang bisa ditukar? Satu set sumber daya level 6 akan menelan biaya setidaknya 15 juta Open Heaven Pill, dan 100 juta hanya bisa membeli 6 set paling banyak. Ini masih tergantung pada kesempatan yang tepat. Lagi pula, sumber daya level 6 bukanlah kubis yang dapat ditemukan di mana-mana. Dalam jangka panjang, keuangan Voidland adalah masalah besar, jadi tidak heran Yue He sangat khawatir.
Bagaimana dengan tanaman merambat labu? Bukankah aku memintamu untuk mengumpulkan kekuatan labu kecil itu? Yang Kai bertanya. Yue He berkata, kami sudah mulai, meskipun labu kecil itu dapat menghasilkan kekuatan level 5, tetapi itu terbatas. Kami hanya dapat mengumpulkannya paling banyak sebulan sekali. Tanaman merambat labu dapat dikatakan sebagai salah satu keuntungan terbesar yang diperoleh Yang Kai di alam kosmologis hebat. Di antara 3 obat suci, tanaman merambat labu adalah yang paling berharga. Dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan Pubaxiong dan efek halusinasi jamur kecil, tanaman merambat labu tidak hanya memungkinkan Yang Kai untuk menampilkan serangan level 5 yang menakutkan pada saat kritis, tetapi juga menjadi salah satu fondasi tanah void. Ada 7 labu kecil di tanaman merambat labu, yang sesuai dengan kekuatan yin dan yang dan 5 elemen. Biasanya, mereka disembunyikan di dalam labu dan kekuatan mereka tidak terlihat, tetapi mereka dapat meletus pada saat-saat kritis. Karena mereka bisa meletus, mereka bisa dikumpulkan. Setelah kembali kali ini, Yang Kai segera menanam tanaman anggur labu di tanah void. Setiap kali labu kecil itu mengumpulkan energi yang cukup, dia membiarkan Yue He mengambilnya. Setelah dikumpulkan, itu bisa memasok seorang kultivator dengan kekuatan yin dan yang dan 5 elemen yang dibutuhkan untuk budidaya, dan itu adalah kekuatan level 5. Dapat dibayangkan bahwa di masa depan, akan ada banyak kultivator di tanah void yang akan mendapat manfaat dari keberadaan tanaman rambat labu. Jika para murid membutuhkan sumber daya level 5, mereka bisa sepenuhnya mandiri. Dalam keadaan Voidland masih tidak dapat memperbaiki Open Heaven Pill, tanaman merambat labu telah menjadi dasar dari Voidland dan dapat meringankan krisis keuangan sampai batas tertentu. Harganya adalah Yang Kai harus menyerahkan kartu truf. Dalam jangka panjang, ini tidak diragukan lagi sepadan. Tapi Tuan Muda, labu kecil itu mulai tidak senang dan berteriak-teriak untuk pindah atau semacamnya. Yue He menyebutkan tanaman merambat labu tanpa daya. Jangan khawatir tentang mereka. Biarkan Chen Tianfei mengawasi mereka dengan hati-hati. Jika ada kesalahan, minta pertanggungjawabannya. Ya, Yang Kai menggosok dahinya dan menghela nafas. Tapi kita masih harus menyelesaikan masalah formula Open Heaven Pill. Voidland sekarang memiliki sejumlah besar bahan alkimia dan banyak alkemis, tetapi mereka tidak memiliki formula Open Heaven Pill, jadi situasinya cukup canggung. Awalnya, Raja Surgawi Seven Skillful pasti memiliki formula pil, tetapi setelah Raja Surgawi dibunuh oleh Zhao Baichuan dan Yu Xiusan, cincin luar angkasa miliknya diambil oleh Yu Xiusan. Bahkan jika ada formula pil, itu sudah jatuh ke tangan Yu Xiusan. Yue He berkata, ada banyak formula pil untuk Open Heaven Pill di 3000 dunia besar, dan masing-masing sedikit berbeda, tetapi sangat sedikit yang beredar. Tuan Muda, mungkin Anda bisa pergi ke Star City untuk melihat-lihat. Mungkin di sana kamu bisa mendapatkan sesuatu. 4199. Mungkin tidak ada di Star Market. Yang Kai menggelengkan kepalanya perlahan. Dia telah tinggal di pasar bintang untuk sementara waktu dan telah berinteraksi dengan banyak pemilik toko, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang menjual formula pil dari pil Open Heaven. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa bahkan di pasar bintang, formula pil dari pil Open Heaven adalah barang langka. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menyala, saya tahu siapa yang harus dicari. Yue He tersenyum dan berkata, Saudari Lan. Yang Kai mengangguk dan berkata, Lady Boss pasti memiliki formula pil. Selain itu, Yang Kai awalnya berencana untuk menunggu sampai arai 9 surga selesai sebelum dia pergi mencari Lady Boss. Tanpa dia, kultivasinya saat ini telah jatuh ke dalam situasi yang canggung. Tanpa sumber daya yang sesuai, bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Lady Boss telah lama tinggal di penginapan pertama selama bertahun-tahun, dan memiliki banyak informasi berharga. Mungkin dia bisa mencari tahu di mana menemukan barang yang dia butuhkan darinya. Sekarang setelah formasi 9 surga selesai, dan Zhu Jiyin telah memulihkan sebagian kekuatannya, Void memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, bahkan jika Yang Kai pergi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanpa membuang waktu, 3 hari setelah Tuan Besar Wuliang pergi, Yang Kai membuat beberapa pengaturan di Void dan berangkat. Perjalanan kali ini berbeda dengan perjalanan sebelumnya. Sebelumnya, Yang Kai hanya membawa Lu Sue dan Guo Ziyan, tapi kali ini, dia membawa banyak orang. Bunga teratai jatuh yang dia peras dari Flying Flower Boat adalah artefak berskala besar. Dibutuhkan banyak orang untuk bekerja sama untuk mengendalikannya. Sebagian besar kultivator yang berasal dari alam bintang sedang berkultivasi. Yang Kai hanya membawa Lang Qingshan dan yang lainnya yang mengikutinya keluar dari alam kosmologis agung.
Yue He dan Guo Ziyan juga akan menemaninya. Dengan Yue He, seorang Open Heaven kelas 6, memegang benteng, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dalam kekosongan, Lu Sui, Chen Tianfei, dan Bian Yuqing berdiri berdampingan dan berkata dengan hormat, "Selamat tinggal, Tuan sejati." Lu Sui dan Bian Yuqing baik-baik saja, tetapi Yang Kai tidak tahu mengapa Chen Tianfei terlihat begitu pahit, seolah-olah dia adalah wanita yang ditinggalkan. Chen Tianfei telah mengajukan diri untuk tinggal di sisi Yang Kai ketika dia memutuskan untuk menemukan Lady Boss. Namun, mengingat dia perlu merawat tanaman labu, Yang Kai tidak setuju. Wajah gemuk Chen Tianfei mengerut seperti labu pahit. Mengabaikan mata kesal orang ini, Yang Kai mengangguk dan terjun ke bunga teratai besar. Yang lain mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, di bawah kendali Yue He, kelopak bunga lotus besar itu perlahan terbentang. Saat berputar, itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Retakan muncul dalam formasi dengan gemuruh, dan lotus melonjak ke langit, menghilang tanpa jejak. Mendesah. Menatap Void, Chen Tianfei menghela nafas berat. Terakhir kali, Guo Ziyan dan Lu Sui mengikuti Yang Kai dalam perjalanan dan keduanya menerobos. Setelah itu, dia meminta mereka berdua untuk mencari tahu peluang seperti apa yang mereka temui. Namun, Guo Ziyan dan Lu Sui keduanya tutup mulut dan tidak memberitahunya detailnya. Mereka hanya mengatakan bahwa kebaikan Yang Kai yang memungkinkan mereka mencapai apa yang mereka miliki hari ini. Chen Tianfei, seorang Open Heaven kelas 4, telah terjebak selama bertahun-tahun, tetapi jika dia ingin menerobos, dia akan membutuhkan setidaknya puluhan atau ratusan tahun kultivasi pahit. Jika dia bisa menerobos setelah melakukan perjalanan dengan Yang Kai, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini? Sayangnya, Yang Kai tidak setuju. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dengan enggan menarik pandangannya, Chen Tianfei menoleh untuk melihat Bian Yuqing dan berkata sambil tersenyum, "Pelayan kedua, sekarang kru monark tidak ada di sini, dan Nona Yue He telah pergi bersamanya, aku harus merepotkanmu dengan semua yang ada di Voidland." Bian Yuqing berkata dengan sopan, "Aku membutuhkan bantuan kalian berdua." Chen Tianfei berkata, "Tentu saja. Jika kepala pelayan kedua memiliki instruksi, beritahu saya. Saya, Chen Tianfei, setia kepada Tuan sejati. Jika itu dalam kekuatan saya tidak akan menolak. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya." Chen Tianfei berkata dengan antusias, "Jika kepala pelayan kedua memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda juga dapat datang kepada saya. Saya tidak akan menyembunyikan apapun." Lu Sui memandangnya dengan waspada dan berkata dengan ringan, "Saya akan menjelaskan kepada kepala pelayan kedua tentang kultivasi." Mengatakan demikian, dia menarik tangan Bian Yuqing dan berjalan menuju aula tengah. Chen Tianfei terdiam. Dia menghela nafas berat dan hanya bisa berjalan menuju pohon anggur labu. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa pohon labu itu telah menghilang, hanya menyisakan lubang besar di tanah. Wajahnya langsung memucat. "Nenek moyang kecilku, kemana kamu pergi?" Dia mencari dengan panik. Untungnya, setelah formasi 9 surga didirikan, formasi itu tidak dibuka. Seluruh Void adalah ruang tertutup. Bahkan jika pohon anggur labu lolos, itu tidak bisa lepas dari Void. Kecepatan teratai jatuh sangat cepat. Hanya dalam sehari, mereka tiba di kota bintang di wilayah Void. Setiap wilayah besar memiliki kota bintangnya sendiri. Namun, skala kota bintang secara langsung terkait dengan fondasi wilayah besar. Di wilayah yang besar, ada banyak kekuatan, jadi kota bintang secara alami akan hidup. Jika tidak, itu akan menjadi suram. Fondasi wilayah Void tidak terlalu kuat. Itu hanya kekuatan kelas 2 di tanah 7 peluang. Oleh karena itu, kota bintang di sini tidak terlalu besar, dan barang-barang yang datang dan pergi tidak terlalu langka. Namun, perjalanan Yang Kai kali ini, selain meminta informasi resep Open Heaven Pill dari Nyonya Lan, ia juga memiliki rencana untuk membeli sumber daya kultivasi. Dia masih memiliki 7 hingga 800 juta Open Heaven Pill. Namun, untuk Voidland saat ini, Open Heaven Pill tidak terlalu dibutuhkan. Yang sangat dibutuhkan adalah sumber daya kultivasi dari berbagai tingkatan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dia dapat menukar 7 hingga 800 juta Open Heaven Pill dengan sumber daya kultivasi dari berbagai tingkatan. Sejak dia datang ke Star City, dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Itu juga pertama kalinya Yang Kai datang ke kota bintang di wilayah Void. Teratai jatuh berhenti di luar kota bintang, meninggalkan Guo Ziyan untuk mengawasinya. Dia kemudian memimpin Yue He dan Lang Qingshan ke kota bintang. Setelah setengah hari, mereka berjalan keluar dari Star City. Dalam setengah hari ini,
Yang Kai telah menghabiskan total lebih dari 100 juta Open Heaven Pill, yang semuanya digunakan untuk membeli bahan-bahan kelas 3 dan 4. Di kota bintang yang begitu kecil, tidak ada harapan untuk menemukan materi kelas 6. Ini karena di seluruh wilayah Void, selain sisi Yang Kai, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi bahan bermutu tinggi seperti itu. Adapun bahan kelas 5, Yang Kai tidak berencana untuk membelinya. Tanaman anggur labu di tanah Void sudah cukup. Mereka bisa dipanen sebulan sekali, dan setiap panen cukup untuk memenuhi semua kebutuhan seorang kultivator. Setelah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, itu sudah cukup. Karena itu, dia hanya membeli bahan kelas 3 atau 4. Satu set bahan kelas 4 hanya berharga 150.000 Open Heaven Pill, dan bahan kelas 3 hanya berharga 15.000. Lebih dari 100 juta Open Heaven Pill, hampir semua bahan kelas 3 dan 4 di kota bintang tersapu bersih. Selama bertahun-tahun ini, kapan kota bintang di wilayah Void pernah melakukan transaksi sebesar itu? Setiap toko memperlakukan Yang Kai sebagai dewa kekayaan, dengan hormat menyambut dan mengantar pelanggannya. Yang Kai tidak membeli bahan di bawah kelas 3. Untuk 600.000 orang di Star Boundary, mereka memiliki alasan yang sangat bagus. Mereka memiliki seluruh Voidland sebagai dukungan mereka, sehingga mereka bisa mencapai alam Open Heaven atau setidaknya mencapai kelas 3. Orang-orang yang dibawa oleh Yang Kai dari Star Boundary semuanya adalah elit yang dipilih dengan cermat, jadi mencapai alam Open Heaven kelas 3 tidaklah sulit. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka dapat memadatkan segel dao mereka sendiri. Banyak orang Emperor Realm yang tak terhitung jumlahnya berkultivasi dengan susah payah, tetapi tidak dapat memahami dao mereka sendiri. Jadi tentu saja, mereka tidak dapat memadatkan segel dao, dan pencapaian mereka berhenti di situ. Dari 600.000 orang ini, berapa banyak yang bisa mencapai alam Open Heaven pada akhirnya? Mungkin 10%, mungkin bahkan tidak 5%, tapi itu adalah fondasi dari seluruh Voidland, jadi itu bernilai investasi besar. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kota bintang di wilayah besar lainnya. Wilayah besar ini disebut wilayah asap terbang di peta semesta. Ini adalah wilayah besar di mana Flying Smoke Hall berada. Awalnya, Seven Skillful Land dan Flying Smoke Hall adalah tetangga, jadi ada banyak gesekan di antara mereka. Jika Flying Smoke Hall tidak menyerang Seven Skillful Land dengan sekuat tenaga, Seven Skillful Land tidak akan jatuh ke tangan Yang Kai secara tidak sengaja. Sampai batas tertentu, Flying Smoke Hall yang membantu Yang Kai menduduki Voidland. Kota bintang di wilayah besar ini tidak jauh berbeda dengan kota bintang sebelumnya. Falling Lotus Flowers berhenti di Fairy Starfield di Star City. Yang Kai, Yue He, dan Lan King San melangkah ke Star City. Setengah hari kemudian, Yang Kai berjalan pergi di bawah senyum hormat dari para penjaga toko di toko-toko besar Star City. Sepanjang jalan, dia membeli barang-barang. Setelah 3 atau 4 pasar bintang, Yang Kai tersisa dengan kurang dari 400 juta Open Heaven Pill. Open Heaven Pill yang dia habiskan diubah menjadi ribuan sumber daya tingkat 4 dan puluhan ribu sumber daya tingkat 3. Jumlah seperti itu sangat menakutkan. Setengah bulan kemudian, bunga teratai jatuh memasuki wilayah besar yang disebut wilayah Anggun. Menggunakan peta semesta, mereka menemukan arah kota bintang. Di bawah arahan Yue He, bunga teratai jatuh langsung menuju Star City. Yang Kai memperkirakan bahwa setelah membeli semua sumber daya tingkat 4 dan tingkat 3 di kota bintang ini, itu akan cukup untuk tahap awal tanah Void. Adapun Open Heaven Pill yang tersisa, dia siap untuk melihat apakah dia bisa membeli beberapa sumber daya tingkat 6. Namun, sumber daya tingkat 6 sangat langka dan selalu tak ternilai harganya. Orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Begitu mereka muncul, mereka biasanya akan diperebutkan. Mungkin dia bisa pergi ke Star City di mana penginapan pertama berada untuk melihatnya. Kota bintang itu tidak kecil dan mungkin memiliki sumber daya tingkat 6. Selain itu, dia perlu menyimpan beberapa sebagai cadangan. Lagi pula, meskipun tidak banyak kultivator alam Open Heaven di tanah Void, mereka masih membutuhkan Open Heaven Pill untuk berkultivasi. Ini terutama berlaku untuk Yue He, yang berada di alam Open Heaven tingkat 6. Dia membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu Open Heaven Pill setiap hari. Di dalam bunga teratai jatuh, Yang Kai merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Guo Ziyan menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, Guo Ziyan buru-buru membuang muka. Yang Kai tertawa, "Komandan Guo, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan?" "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Guo Ziyan dengan canggung menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak malu-malu, "Tuan, orang rendahan ini ingin mengambil cuti beberapa hari."
Mengambil cuti beberapa hari. Yang Kai menatapnya dengan aneh, kemana kamu pergi? Yue He juga berbalik untuk menatapnya. Wajah tua Guo Ziyan sedikit memerah. Tuan, apakah Anda ingat orang rendahan ini memberitahu Anda bahwa orang rendahan ini memiliki seorang putri? Yang Kai terkejut sesaat. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia mengangguk, aku ingat. Kamu bilang kamu mengirimnya ke suatu tempat untuk menjadi murid dan berkultivasi. Inilah yang Guo Ziyan sebutkan di alam kosmologis agung. Pada saat itu, ketika Yang Kai memberikan hadiah berdasarkan prestasi, Lang Qingshan, Menji Head, dan yang lainnya semuanya telah memilih sumber daya kultivasi yang sesuai untuk diri mereka sendiri. Hanya Guo Ziyan yang telah mencapai alam Open Heaven dan tidak membutuhkan apapun. 4200. Meskipun Guo Ziyan hanya seorang Open Heaven Orde kedua saat itu, dia telah setia kepada Yang Kai di batas kekosongan besar, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak menghadiahinya. Kemudian, Guo Ziyan menyebutkan bahwa dia memiliki seorang putri dan ingin meminta beberapa sumber daya untuknya, dan Yang Kai setuju pada saat itu. Yang Kai masih ingat wajah Guo Ziyan yang penuh kebanggaan ketika dia menyebut putrinya, mengatakan bahwa bakatnya berkali-kali lebih baik daripada miliknya. Dalam hal bakat, dia optimis, putrinya memiliki potensi untuk mencapai peringkat menengah Open Heaven. Namun, Guo Ziyan adalah Komandan Agung Crimson Star saat itu, statusnya tidak tinggi atau rendah, dan kultivasinya tidak tinggi atau rendah. Setiap hari, dia merasakan darah dari pedangnya dan masa depannya tidak pasti. Mungkin suatu hari, dia akan dipenggal oleh musuh-musuhnya, jadi putrinya tidak berada di Crimson Star tetapi telah dikirim ke kekuatan besar tertentu untuk berkultivasi. Memikirkan hal ini, hati Yang Kai bergerak, apakah tempat kultivasi putri Anda di wilayah Graceful Grass? Guo Ziyan tersenyum malu, guru benar. Ada provinsi darah besar di wilayah Graceful Grass. Yang rendahan ini adalah teman lama dari tetua provinsi darah besar Gu Zixin. Tidak lama setelah putriku lahir, yang rendahan ini mempercayakannya kepada penatua Gu. Berbicara tentang putrinya, Guo Ziyan masih penuh kebanggaan, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, yang rendahan ini ingin membawa putriku kembali ke Void dan mengajarinya secara pribadi. Saya harap guru mengizinkan ini. Yang Kai tersenyum dan berkata, ini yang saya janjikan sebelumnya, jadi bagaimana saya tidak mengizinkannya? Mengatakan demikian, dia mengeluarkan peta semesta dan menemukan bahwa provinsi darah besar tidak jauh dari kota bintang. Dengan kecepatan Guo Ziyan saat ini, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 3 atau 4 hari. Melambaikan tangannya, Yang Kai berkata, pergi dan bawa putrimu kembali. Raja ini tidak dapat menjamin hal lain, tetapi satu-satunya hal yang dapat dijamin raja ini adalah bahwa dia akan diberikan sumber daya kultivasi terbaik dalam kemampuannya untuk menanggung. Yang rendahan ini sangat berterima kasih, Master. Guo Ziyan berkata dengan sungguh-sungguh, berbalik, dan hendak pergi. Tunggu, Yang Kai memanggil lagi. Apakah ada hal lain, Guru? Guo Ziyan menoleh dan melihat Yang Kai melemparkannya Space Ring. Menyapunya dengan Divine Sense-nya, Guo Ziyan menemukan bahwa ada ratusan ribu Open Heaven Pill di dalamnya dan mau tak mau berteriak, Tuan, ini. Yang Kai tersenyum, anakmu telah diasuh oleh mereka selama bertahun-tahun. Sekarang setelah kamu mengambilnya, kamu setidaknya harus berterima kasih kepada benua darah besar. Ambil hal-hal ini sebagai tanda penghargaan. Tidak peduli apa, kamu masih orang-orang dari Voidlands, dan kamu tidak bisa merusak reputasi Voidlands. Guo Ziyan mencengkeram cincin luar angkasa dengan erat dan berkata dengan penuh rasa syukur, terima kasih banyak atas rahmat guru. Kembalilah lebih awal, hati-hati di jalan, kami akan menunggumu di Star City. Yang Kai melambaikan tangannya. Guo Ziyan mengangguk dan bergegas keluar dari bunga teratai yang jatuh, menuju ke arah benua darah besar. Setelah dia pergi, Falling Lotus Flower melanjutkan perjalanannya menuju Star City. Beberapa saat kemudian, pasangan itu tiba di Fairy Void Star City. Feri itu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi dari waktu ke waktu, dan ada juga banyak artefak jenis penerbangan besar yang berlabuh di sekitar feri. Setelah menemukan tempat untuk mendaratkan bunga teratai jatuh, Yang Kai membawa Yue He turun, langsung menarik perhatian banyak orang. Dibandingkan dengan artefak lain, aura bunga teratai jatuh sangat luar biasa dan bentuknya unik. Lagi pula, itu adalah Flying Flower Boat, kekuatan besar kelas 2, yang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membangunnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak biasa. Bahkan kekuatan besar kelas 3 tidak memiliki modal sebesar itu. Di wilayah Graceful Grass, hanya pavilion angsa murni yang merupakan kekuatan besar kelas 2, tetapi meskipun demikian, kecil kemungkinan mereka dapat menghasilkan artefak pada tingkat bunga teratai jatuh.
Banyak pasang mata melihat ke atas dan terkejut melihat Yang Kai, yang berjalan di depan, hanyalah seorang Kaisar Realm Master. Ferry dijaga oleh para murid Paviliun Angsa Murni. Yang Kai dan Yue He harus membayar beberapa biaya sebelum mereka bisa masuk. Pada dasarnya, setiap kota bintang seperti ini. Kekuatan terkuat di wilayah tempat kota bintang berada mengendalikan kota bintang dan menjaga Fairy Void. Mereka mengumpulkan beberapa biaya dari orang-orang yang memasuki kota bintang, dan semua toko di kota bintang harus membayar biaya tetap kepada pasukan ini. Tentu saja, sambil mengendalikan kota bintang untuk meraup untung, mereka juga harus memastikan keamanan kota bintang. Di Void, ada banyak Star Beast. Begitu kota bintang diserang, pasukan ini harus mengirim seseorang untuk mempertahankannya. Kota bintang di wilayah Void dulu dijaga oleh orang-orang tanah Seven Skillful untuk mengekstraksi sumber daya darinya. Namun, setelah tanah Seven Skillful diduduki oleh Yang Kai, kota bintang berada dalam keadaan di mana tidak ada yang bertanggung jawab. Bukannya Yang Kai tidak bisa melihat manfaat besar yang tersembunyi di Star City, tetapi dia tidak berdaya. Jika dia ingin menempatkan seseorang di kota bintang, dia membutuhkan setidaknya Open Heaven tingkat menengah untuk mengawasinya. Dia juga perlu mengirim banyak murid yang bertugas berpatroli untuk menyelesaikan perselisihan apapun yang mungkin ada di kota bintang. Berapa banyak jenius Open Heaven tingkat menengah yang ada di Void? Yue He, Chen Tianfei, dan Lu Sui. Bahkan jika Hei He yang tertinggal di Star Boundary dihitung, hanya ada 4. Yue He tidak bisa dikirim keluar, Open Heaven peringkat ke-6-nya adalah pelindung terbesar Void. Akan sia-sia baginya untuk menjaga kota bintang. Sebagai kepala balai bela diri, Lu Sui memiliki tanggung jawab yang berat untuk membimbing para murid dalam kultivasi. Chen Tianfei harus menjaga pohon anggur labu. Pohon anggur labu memelihara kekuatan peringkat ke-5, dan akan sulit bagi siapapun yang bukan Open Heaven peringkat menengah untuk menjaganya. Hei He juga tidak bisa. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang bisa dimobilisasi adalah Chen Tianfei. Bahkan jika Chen Tianfei dapat dimobilisasi, tanpa bantuan Open Heaven peringkat rendah lainnya, akan sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa mengendalikan kota bintang akan memberinya pasokan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya, Yang Kai hanya bisa menonton tanpa daya. Dia hanya bisa membuat rencana untuk kota bintang di kekosongan setelah sebagian dari kultivator Void telah matang. Untungnya, Lang Qingshan dan anggota kelompok lainnya telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan beberapa dari mereka akan maju ke Open Heaven. Ketika saatnya tiba, itu akan sangat meringankan situasi canggung karena kurangnya kultivator Open Heaven di Void. Semuanya membutuhkan waktu. Melangkah ke kota bintang, Yang Kai menyapu toko-toko satu persatu, dan secara alami membeli sejumlah besar sumber daya. Sama seperti pasar bintang sebelumnya, penjaga toko dari berbagai toko sangat memperhatikannya, hampir memujanya sebagai dewa kekayaan. Apa yang membuatnya merasa terkejut dan terkejut adalah bahwa di pasar bintang seperti itu, dia benar-benar membeli sumber daya kelas 6. Sumber daya peringkat ke-6 ini berasal dari toko yang tidak terlalu besar. Tampaknya penjaga toko baru saja mendapatkannya dan bersiap untuk mengirimnya ke kota bintang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, setelah melihat kekayaan Yang Kai yang mencengangkan, setelah menyelidiki sedikit, Yang Kai langsung menyatakan niatnya untuk membelinya. Setelah putaran tawar-menawar, Yang Kai akhirnya membeli sumber daya peringkat ke-6 ini sekitar 17 juta. Ketika Yang Kai baru saja memasuki tanah Seven Skillful, Dai Yu telah menjelaskan kepadanya nilai dari berbagai sumber daya kultivasi. Pada saat itu, Dai Yu telah memberitahunya bahwa sumber daya peringkat ke-6 akan menelan biaya sekitar 15 juta. Namun, ini hanya situasi yang paling ideal. Kenyataannya adalah bahwa sumber daya peringkat ke-6 langka dan berharga, jadi harganya pasti akan lebih mahal. Namun, itu tidak akan terlalu mahal. Lagi pula, tidak banyak kultivator yang bisa menggunakan sumber daya peringkat 6 untuk berkultivasi. Ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk yayasan kultivator itu sendiri dan segel Dao. 17 juta adalah harga yang wajar. Penjaga toko tidak perlu melakukan perjalanan jauh dan tidak perlu mengambil potongan dari rumah lelang. Itu bisa dianggap sebagai akhir yang bahagia. Untuk seorang kultivator biasa, sumber daya peringkat ke-6 sangat berharga, tetapi untuk Yang Kai dan seluruh Void Land, satu sumber daya tidak cukup untuk menebus konsumsi di masa depan. 8 Kaisar Agung semuanya membutuhkan sumber daya peringkat ke-6. Setelah menyapu seluruh Star City, Yang Kai dan Yue He tidak terburu-buru untuk pergi. Bagaimanapun, Guo Ziyan tidak akan kembali selama beberapa hari lagi. Mereka berdua hanya menemukan penginapan untuk tinggal,
menikmati kebiasaan yang berbeda dari tempat yang berbeda sambil mencari resep Open Heaven Pill. 3 hari kemudian, di aula utama penginapan, Yang Kai dan Yue Hei memesan beberapa hidangan dan sebotol anggur, duduk berhadapan dan minum. Meskipun Yue Hei adalah seorang kultivator peringkat 6 dan memiliki basis kultivasi yang tinggi, dia tidak bisa menahan minuman kerasnya. Setelah hanya 2 atau 3 cangkir anggur, wajah kecilnya memerah. Kulitnya awalnya putih, tapi sekarang kemerahan, seolah-olah air bisa diperas dengan cubitan biasa. Ini menyebabkan banyak kultivator di aula utama diam-diam menatapnya, diam-diam menelan air liur mereka. Yue Hei tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Dia diam-diam menggertakkan giginya, tampak lebih malu. Setelah minum beberapa pot anggur, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah, dan dia mendengarkan dengan seksama. Dia mendengar seorang kultivator di sebuah meja berkata, Yun Xinghua itu berada dalam pengasingan selama lebih dari 10 tahun, dan dia keluar setengah tahun yang lalu. Dia benar-benar naik ke peringkat keempat Open Heaven. Sungguh patut ditiru. Kultivator kurus lainnya berkata, dia telah terakumulasi di peringkat ketiga Open Heaven selama hampir 50 tahun, jadi apa yang aneh tentang dia maju sekarang? Tiba-tiba, dia merendahkan suaranya, selain itu, saya mendengar bahwa bakat Yun Xinghua ini sangat bagus untuk memulai. Saat itu, dia diharapkan bisa langsung naik ke peringkat keempat Open Heaven, tetapi kemudian, di bawah campur tangan Paviliun Rahmat Murni, dia terpaksa menerima mencapai peringkat ketiga. Orang yang berbicara sebelumnya mengangguk, saya juga pernah mendengar tentang masalah ini. Sekarang sepertinya tidak ada asap tanpa api. Orang kedua dengan dingin mendengus, Paviliun Rahmat Murni mengendalikan sebagian besar wilayah ini. Meskipun Master Paviliun tua berada di peringkat ke-6 Open Heaven, dia sudah tua dan lemah, dan mungkin tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Di bawahnya, Paviliun Rahmat Murni bahkan tidak memiliki Open Heaven peringkat kelima. Jika Yun Xinghua itu benar-benar naik ke peringkat keempat, setelah dia kembali, siapa di Paviliun Rahmat Murni yang dapat menghentikannya? Kapan Yun Xinghua itu tumbuh, Paviliun Rahmat Murni kemungkinan besar akan ditelan oleh benua darah besar, dan wilayah Paviliun Rahmat Murni akan diubah menjadi wilayah darah besar. Kata-kata kakak Sun masuk akal. Yun Xinghua ini, sebagai kepala benua darah besar, memang karakter yang langka. Sayangnya, dia lahir di waktu yang salah, sayang sekali. Tapi sekarang Yun Xinghua telah naik ke peringkat keempat, aku bertanya-tanya seperti apa sikap Paviliun Rahmat Murni terhadapnya. Akankah mereka mencoba mengikatnya atau menekannya? Apa urusan orang lain dengan kita? Ayo, minum. Hahaha, itu benar. Saudara Liu, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini mendapatkan kumpulan kecantikan baru, apakah ini benar? Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Saudara Sun. Jika Saudara Sun menyukainya, Anda bisa ikut dengan saya nanti dan mengambil yang manapun yang Anda suka. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Saudara Liu sebelumnya. Mereka berdua mengangkat cangkir mereka dan tertawa.